Jadi ketika kita banyak sekali melaksanakan kemaksiatan, seringkali meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hati kita, dalam pikiran kita selalu mengatakan, pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa-doaku, karena pada saat itu juga aku seringkali melaksanakan dosa-dosa. Artinya apa? Artinya di dalam alam pikiran kita, di dalam naluri kita, kita akan mengatakan bahwa doa yang terkabulkan syaratnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang di situ. Tapi sekarang coba bayangkan, malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di situ. Maka otomatis doa-doa yang diucapkan oleh malaikat, amin-amin yang diucapkan oleh malaikat, ketika kita berdoa pada malam hari, mungkin tidak ada satupun orang yang mendengar doa kita. Maka ketika malaikat yang mengaminkan, sosok yang tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak doa tersebut? Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak doa-doa para malaikat. Lalu mengapa seringkali kita justru tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita? Maka sesungguhnya bukan malaikat yang bosan untuk mendoakan kita, tapi kita justru enggan untuk menerima doa-doa dari malaikat di sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu." Bahwa malaikat, ya, ketika atau malaikat itu ada ketika kita sedang menunggu untuk melaksanakan waktu sholat. Semisal jamaah-jamaah yang ada di sini semua, ketika masuk ke masjid menunggu waktu sholat, baik sebelum khutbah maupun pada saat khutbah, maka malaikat ada di sekeliling kita. Kita jangan berpikir tentang jin-jin yang ada di sekitar kita, itu tidak begitu penting. Tapi yang terpenting adalah bahwa di sekitar kita itu ada malaikat yang duduk bersama bapak-bapak sekalian untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Malam yuhdith Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatin tahbisuhu, la yamna'uhu ayyun qaliba ila ahlihi illa shalah. Bahwa ketika seorang hamba berada di masjid, dia menunggu waktu sholat, maka malaikat ada di sekitar dia dan dia mendoakan dengan dua doa. Apa kata mereka? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah mereka. Coba kita pikirkan bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sekitar kita ada malaikat yang selalu mendoakan di masing-masing pribadi-pribadi bapak-bapak yang ada di sini, yang hadir di sini, dengan mengucapkan dua doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Doa yang diucapkan oleh malaikat yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita hanya memikirkan diri kita pribadi, tapi tidak pernah memikirkan bahwa sebelah kita ada malaikat. Alhamdulillah. Untuk itulah bahwa sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Jumat, mari kita fahamkan diri kita, mari kita fikirkan diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah kesepian di situ. Kalau toh semua orang membenci kita, kalau toh semua orang memusuhi kita, kalau toh semua orang itu menjauhi kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menemani kita. Mungkin sampai sekarang ini kita tidak mengalami kesulitan yang begitu berarti, mungkin karena malaikat berkali-kali menyelamatkan diri kita. Mungkin selama ini kita dihadapkan dengan problem-problem kehidupan yang begitu besar, yang terkadang dalam pikiran kita tidak mampu, bagaimana cara saya untuk menyelesaikan ini. Mungkin pada saat itu ada doa-doa malaikat yang diucapkan melalui lisannya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah, sehingga segala masalah musibah yang mungkin datang begitu deras kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangi akibat dari apa? Akibat dari doa malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. PR terbesar bagi seorang mukmin itu bukan persoalan tentang banyaknya ilmu yang dia miliki. Tapi problem terbesar seorang mukmin itu adalah tentang bagaimana cara dia bisa memahami teks-teks atau memahami intisari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW dalam sunnah. Untuk itulah begitulah cara kita dalam memahami malaikat. Cara kita memahami malaikat bukan dengan kita menjadikannya sebagai sosok-sosok yang selalu kita lupakan, tapi justru kita menjadikan malaikat itu sebagai pedoman, sebagai uswah yang bisa kita ikuti ketika mereka tidak memiliki pilihan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita memiliki rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatul hasanah kita, yang dimana dengan perangai dari yang beliau sampaikan kepada kita, contoh yang beliau sampaikan, contoh yang beliau praktekkan kepada kita, itu adalah sebuah hal yang bisa kita laksanakan secara utuh di situ. Itu bisa kita praktekkan. Namun ada pula malaikat yang bisa kita taati, yang bisa kita contoh, di mana mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan ampunan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت